sehat ya. Semua sudah sarapan? Sudah, Miss. Coba angkat tangan siapa yang sudah sarapan? Iya, bagus. Ya, oke. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran, terbaik dulu berdoa. Ayo, siapa bikin doa dulu ya, nak? Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Nyanyi dulu ya sayang, nyanyi baru berdoa. Bisa bebas. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawa doa dengan agama Kristen. Ya Tuhan, kami mau belajar, kiranya Kau berkatilah kami. Apapun yang dikasih guru kami, kiranya Kau berkatilah itu biar bisa kami menjawab. Tuhan, dimanapun kedua orang tua kami, berilah mereka panjang umur dan kesehatan. Begitu juga guru-guru kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Kau hapuskan lagi Tuhan. Amin. Amin. Oke. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Ya. Tangan ke atas, menggapai kita 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas, menggapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tatuk-tatukan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semuanya berbunyi, Siap pelan, belajar. Oke. Nah, nah, di sini Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang apa di sini? Iya, di sini ada tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada kurikulum nasional. Nah, sebelumnya anak-anak pernah dengar nggak apa itu pembelajaran coding? Sebelumnya anak sudah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pastinya belum. Nah, kita tengok ya penjelasannya. Ya. Nah, di sini ada topik keterbatasan fasilitas mendalam atau mengajar KKI di sekolah. Apa itu KKI itu? Ada yang tahu? Sejenis apa? Angkat tangannya bagi yang tahu. Apa KKI? Yaitu alat yang canggih. Siapa pernah di sini melakukan chat GPT?
ChatGPT, selain ChatGPT, Chat Gemini. Siapa pernah? Atau ya pernah kan? Kalau kita dalam pencarian gitu, dapat nggak? Dapat kan? Nah, kalau Cici, siapa pernah menggunakan ChatGPT? Iya, itu hal samanya tentang AI itu tentang teknologi canggih. Apa yang kita butuhkan akan muncul, akan diterapkan. Misalnya, pembelajaran kita ada PR. Gimana caranya untuk melakukan kebersihan? Pasti dijelaskan kan? Iya kan, lebih detail kan? Nah, itulah dia KPI ya. Nah, di sini ada identifikasi masalah dalam pembelajaran coding, yaitu digital sekolah dasar menghadirkan sejumlah tantangan, yaitu salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga menjadi hambatan besar. Tidak semua sekolah memiliki perangkat komputer yang memadai atau akses internet yang stabil. Hal ini membatasi pelaksanaan pembelajaran coding dan KPI secara maksimal, terutama di daerah terpencil. Nah, kalau sekolah kita ini termasuk daerah terpencil tidak? Termasuk nggak? Iya, termasuk kan? Ada nggak jaringannya? Kadang ada, kadang tidak. Iya kan? Pastinya tidak semua jaringan di rumah kita ada, jaringan di sekolah kita ada. Iya kan? Pasti ada kendalanya setiap masih. Iya kan? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran KPI, ya, yaitu keterbatasan akses perangkat komputer atau laptop. Keterbatasan dalam laptop atau komputer ini bermacam, ya. Ada masalah jumlah perangkat komputer tidak mencukupi seluruh siswa, iya enggak? Tidak semua fasilitas sekolah itu bisa mencukupi siswa, pasti dibatasi. Nah, dampaknya dan setiap fasilitator itu, yaitu pembelajaran menjadi tidak merata, ya kan? Kalau misalnya sekolah memfasilitas setiap anak komputer, pasti merata. Nah, kalau AMBK, misalnya di kelas 5 kemarin 25 siswa, merata nggak apa kelompoknya? Merata kan? Iya kan? Pasti dapat kan? Kalau jika siswa yang 30 komputer di 25, merata tidak? Tidak, pasti akan berganti atau jika karena mumpung kalau merata di dalam komputer pasti akan mengajarinya. Nah, kalau tidak merata susah, pasti akan berganti. Nah, ada dua dampaknya, yaitu koneksi internet yang lemah atau tidak stabil. Ya, di dalam jaringan pasti ada internet yang tidak stabil, ada yang stabil dan ada yang tidak stabil, ya kan? Di handphone juga sama. Kadang mau gambar kan? Kadang 4G, ya kan? Kalau sudah jaringan itu berarti tidak ada jaringan, ya kan? Kita merasakan anak-anak semua kan handphone kan? Iya, baru dampak yang ketiga yaitu spesifikasi perangkat tidak memadai. Ya, maksud dari spesifikasi perangkat tidak memadai yaitu perangkat yang tersedia terlalu lambat atau tidak mendukung atau software, ya, seperti pipa, scratch atau tools yang sederhana. Ini sejenis dari komputer, ya. Nah, sama seperti kayak memori. Kalau memori kita penuh, gimana? Pasti lambat kan? Lambat kan? Iya, pasti lambat. Mau ngapa-ngapain pun lambat, mau buka apapun pasti lambat. Ini kalau dia kepenuhan memori, ya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa lagi selanjutnya. Kurangnya aksesoris pendukung, ya. Kenapa di sini ada kurang akses pendukung? Tidak tersedia proyektor. Nah, yang dimaksud dengan proyektor ini yaitu infocus. Kalau nggak ada infocus ini, kalau dengan cara ibu menjelaskan, tidak semua bisa tahu. Coba kalau ada proyektor, pasti kalian tahu kan? Oh iya, ibu guru kami ini juga menjelaskan ini. Oh iya, tahu kita, iya nggak? Oh berarti iya, ibu menjelaskan tentang coding, tentang pembelajaran untuk kelas 5 dan 6. Nah, selanjutnya di sini ada lagi ya, kurangnya pelatihan guru terkait pemanfaatan fasilitas digital. Iya, semua guru pasti ada kekurangan
kekurangannya dalam teknologi, apalagi yang sudah tua. Iya, pengaruh itu nak. Apalagi kalau ibu masih muda, pasti ibu tahu akan melakukan teknologi yang canggih yang sekarang. Kalau laptop ini termasuk canggih tidak? Canggih. Nah, canggih. Kalau proyektor kita ini canggih tidak? Canggih. Termasuk, iya. Nah, kalau kita yang sudah tua umur 50-an, kayak 55, mau 60, pasti tidak semua bisa tahu tentang pemakaian Laptop. apalagi tentang Proyek. iya. Bisa nggak kerja gitu? Pastinya bisa. Oh iya, udah tua, ya kan? Tapi walaupun tua pasti harus bisa menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam coding ini ada solusi dan masalahnya. Ya, dari masalahnya ya. Pasti kalau dalam permasalahan pasti ada solusinya. Ya, ini ada solusinya, yaitu memaksimalkan penggunaan fasilitas yang memanfaatkan teknologi offline. Offline itu berarti yang tidak ada internet ya. Atau aplikasi yang bisa diakses tanpa koneksi internet. Ya kan? Pasti semuanya tahu anak-anak ada aplikasi apa aja yang tidak melakukan internet. Apa ya kan aplikasinya kan? Game online ada, game nggak online ada nggak? Pasti ada. Pasti ada kan? Iya. Nah, yang kedua, solusi bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Iya, pasti ada. Selain itu, menggalang kerjasama dengan pihak luar atau misal komunitas coding atau lembaga pendidikan dapat membuka akses lebih luas bagi siswa. Nah, ibu juga perlu harus mendukung mencari atau mendapat informasi dari luar atau dapat dari rekan kerja. Ya, menurut versi ibu pasti berbeda dengan rekan kerja ibu, ya kan? Nah, begitu juga, ya, dalam komunitas dalam coding. Nah, di sini ada praktik baik dalam belajar KKI, ya. Di sini ada beberapa praktik baik dalam pembelajaran coding atau KKI, yaitu satu, pembelajaran berbasis proyek sederhana. Nah, yang dimaksud dengan proyek sederhana itu bermacam. Ada yang lebih sulit dan ada yang lebih sederhana, yaitu melibatkan siswa dalam proyek nyata seperti membuat animasi sederhana. Tahu kan animasi? Ya kan? Seperti kayak puzzle itu. Ibu mengasih mengaca, ya kan? Ibu kasih kepada kalian, ya kan? Itulah cara membuat sederhana. Gimana puzzle ini biar utuh, biar lengkap. Cara kita apa? Gimana cara kita? Pasti kita melakukannya, iya kan? Oh iya, harus kayak gini. Ada tekniknya, caranya kan? Iya enggak? Harus gimana dulu utama tujuannya? Pasti harus itu duluan kita utamakan, baru bisa kita satukan. Yang kedua, pendekatan kolaboratif dan diskusi aktif. Ya, bukan cuma gurunya yang aktif, tapi siswanya juga harus aktif. Kalian juga harus tahu, oh ini ya yang versi aku, oh ini yang coding menurut aku. Iya, oh iya bu, coding harus kayak gini ya. Iya, bukan cuma gurunya yang aktif, tapi siswanya juga harus aktif dalam berperan, bertanya dan menjawab, mengerjakan apa yang diberikan gurunya. Kalau sudah siap, bisa dinilai sama gurunya. Nah, yang ketiga, yaitu penggunaan media pembelajaran yang menarik. Seperti satu, ibu bisa nanti mengasih LKPD-nya sama kalian, ya. Nanti di situ ada soal. Menurut ibu gampang, tapi menurut kalian bisa jadi susah sulit gampang, ya. Di sini nah dari awal hingga terakhir ibu sudah menjelaskan tentang coding atau KKI. Nah, di sini juga ada praktik baik dalam pembelajaran KKI maupun coding. Nah, sebelum kita masuk data PD-nya, nah di sini
mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cepat, ayo mau bertanya. Iya, siapa lagi? Oh, iya, satu dulu ya. Oke, Helen, berdiri nak. Bu mau nanya, bagaimana kita mengoptimalkan kode etik dalam meningkatkan efisiensi belajar? Iya, oke, siapa lagi? Ayo, ayo. Siapa lagi? Iya, oke, abang. Yang kedua, oke. Bu, bagaimana cara kita mengatasi pembelajaran dalam kode etik, Bu? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Oke, yang lain selanjutnya. Ayo. Iya, oke, kakak. Bu, apa kelebihan dan kekurangan dalam bekerja kelompok dalam proyek pembelajaran, Bu? Oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Silakan lagi. Oke. Saya mau nanya, Bu, bagaimana kita bisa mengatur tugas dan tanggung jawab dalam kerja kelompok? Iya. Semua tepuk tangan dulu. Jadi rasa penasaran kita besar kan tentang mengenai pembelajaran dalam coding, ya? Gitu juga. Oke. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan tentang dari Helen. Bagaimana kita mengoptimalkan kode etik dalam meningkatkan efisiensi belajar, ya kan saya? Nah, di sini dalam meningkatkan kode etik dalam efisiensi dalam belajar yaitu ada beberapa, yaitu menggunakan struktur data yang sangat tepat, ya. Menggunakan struktur data yang tepat. Yang kedua, mengurangi kompleksitas algoritma, ya. Mengurangi kompleksitas algoritma. Yang ketiga, ya, menggunakan fungsi efisien. Nah, di situ kita harus menggunakannya, mengurangi algoritmanya, menggunakan efisiensi dalam coding. Sudah, Pak. Nah, Ibu akan menjawab dari anak Ibu Aldo. Bagaimana kita mengatasi pembelajaran, ya, dalam kode etik? Nah, yang pertama yaitu dokumentasi yang sangat baik. Kenapa? Kita harus menunjukkan dokumentasi kita yang baik. Itu Ibu juga harus menunjukkan dokumentasi Ibu ketika Ibu dalam pembelajaran coding, ya. Yang kedua yaitu pelatihan dan edukasi, ya. Ibu juga harus menyampaikan pelatihan kepada kalian, yaitu dengan mengerjakan LKPD yang Ibu sediakan, ya. Yang ketiga yaitu pengawasan dan monitoring. Setelah kalian mengerjakan soal ini, Ibu juga harus mengawasi kalian satu-satu. Mampu nggak kalian mengerjakan ini? Sanggup nggak? Ya kan? Keliru nggak? Di mana kurangnya ketika kalian mengerjakan soal yang Ibu sampaikan? Nah, yang keempat, sistem pelaporan. Setelah selesai mengerjakan dalam suatu pembelajaran soal, pasti ada pelaporan dalam permasalahan dalam soal, iya kan? Bu, saya kurang paham seperti apa soal yang ini, iya kan? Itulah pelaporan dalam permasalahan. Ibu akan menjawab soal terakhir dari anak kita. Bagaimana, apa kelebihan dan kekurangan dalam bekerja kelompok dalam proyek pembelajaran? Pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya kan? Iya kan, Nak? Iya. Nah, misalnya kelebihannya itu pembagian tugas. Kadang mau gurunya juga berlebihan mengasih tugas. Iya kan? Iya nggak? Baru yang kedua, keragaman ide. Kan pasti kalau keragaman ide kita berbeda-beda dengan teman. Keragaman ide dengan Helen pasti berbeda. Sama halnya ide Ibu sama ide kalian. Nah, yang ketiga, pembelajaran timbal balik. Nah, pembelajaran timbal balik ini yaitu kalian open ide kalian ini terhadap teman. Apa idemu? Dan apa idemu? Coba dulu kita tukar chance. Oh ya, menurut siapa seperti gini pembelajarannya? Oh, menurut ini kayak gini pembelajaran. Nah, ya kan? Yang keempat, peningkatan motivasi. Ya, peningkatan motivasi itu harus ada di dalam diri kalian sendiri. Oh ya, motivasi pembelajaran itu harus meningkat. Berarti rajin-rajin belajar berarti mampu. Nah, kekurangannya yaitu tergantung pada kelompok. Karena tergantung
Misalnya konflik lah. Misalnya si Alika sama si Yudi konflik dengan pendapatan mereka. Gak betul itu. Gini ya seharusnya Yudi. Enggak loh Alika, iya kan? Itu ada perbedaan konflik dalam ide. Baru yang ketiga, ketidakseimbangan kontribusi. Ya, maksud dari ketidakkeseimbangan kontribusi itu beragam ya. Dalam cara pengerjaan. Beda pengerjaan dari si Alif sama si Laura. Berbeda dia. Coba kalian satukan. Pasti beda pengerjaannya kan? Pasti. Baru yang terakhir yaitu kesulitan koordinasi. Kesulitan koordinasi itu berarti ada teman saling bermusuhan. Ya kan? Pas pula satu kelompok saling bermusuhan, itu terjadi koordinasi yang konflik dia. Tidak ada komunikasi yang bagus. Dia mau menyampaikan salah pendapat, tapi tidak diterima sama pihak yang lain. Itulah konflik dalam koordinasi. Nah, sampai sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Paham? Iya, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi soal LKPD-nya. Ya. Iya. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Apa soal dari judul di atas? Tugasnya soalnya dari nama situ ya. Anak-anak sudah, yuk pergi ke situ kumpulkan. Ya. Oke. Sampai sini sudah paham? Sekian pembelajaran kita pada pagi hari tentang apa? DNA. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.